Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di video kali ini kita akan membahas tentang prediksi SIMAK UI 2022. Oke, langsung aja kita kerjakan soal nomor 1. Diketahui sebuah trapesium PQRS dengan PQ paralel RS seperti pada gambar. Seluruh diagonal trapesium bersilangan dengan pada X. U terletak pada sisi SP dan T pada sisi RQ. Sedemikian rupa sehingga UT adalah garis yang melintasi X dan sejajar PQ. Panjang PQ adalah 12 cm dan panjang RS adalah 3 cm. Berapakah panjang UT? Nah, yang ditanya di sini adalah panjang UT. Di sini ada PQ paralel RS. PQ paralel RS itu artinya adalah sejajar atau memiliki garis yang arahnya sama. Kemudian untuk panjang SR itu 3 dan PQ adalah 12. Nah, yang ditanya adalah panjang UT. Sekarang kita lihat di sini ada trapesium SR UT dan PQ UT. Nah, di sini dua trapesium itu adalah trapesium yang sebangun. Kenapa kok sebangun? Karena memiliki bentuk yang sama dengan ukuran yang berbeda. Nah, kalau kita lihat di situ pada trapesium SRTU dan trapesium PQTU. Nah, di sini SR itu dia sejajar dengan garis UT untuk sisi yang paling atas. Kemudian kalau TU ini sejajar dengan garis PQ. Oke, sama-sama letaknya di bawah. Maka dari itu, karena karena sebangun, maka nanti perbandingan dari sisi-sisinya yaitu SR ini akan sebanding dengan UT. Ini untuk sisi yang paling atas, kemudian akan sama dengan panjang UT per PQ. Ini letaknya masing-masing di bawah. Oke. Dari sini bisa kita masukkan SR-nya di situ 3, kemudian UT yang ditanya berarti tetap. Ini juga sama, UT-nya tetap, per PQ-nya kita masukkan 12. Oke, kita lakukan perkalian silang sehingga nanti UT dikali UT sama dengan 12 dikali 3. UT kali UT berarti UT kuadrat atau UT pangkat 2. 12 kali 3 berarti 36. Kemudian UT sama dengan akar 2 dari 36, sehingga UT-nya sama dengan 6 cm. Berarti jawaban yang paling betul yang C. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Ada suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 2 plus 5 dikali 2x dibagi dengan akar 4 dari x pangkat 3 dengan x-nya harus lebih besar dari 0. Fungsi turunan atau f aksen x adalah, di sini kita akan mencari turunannya, tapi kalau kita lihat di sini ada perkalian untuk x, kita kalikan dulu atau kita bagi dulu, maka nanti fx sama dengan yang ini kita biarkan dulu, x pangkat 2 plus 5 dikali 2x. Nah, yang bawah ini bisa kita ubah pangkatnya menjadi x pangkat 3 per 4. Oke, berarti bisa kita sesuaikan untuk x pangkat 3 per 4 nya itu x pangkat 2 ditambah 5 dikali dengan 2x dikali dengan x pangkat min 3 per 4. Nah, kenapa kok jadi min 3 per 4? Karena di sini kita akan mengelompokkan x-nya kita bagi dengan 2x-nya akan kita bagi dengan x pangkat 3 per 4. Kalau kayak gini berarti pangkatnya itu jadi negatif karena dipindah ke atas. Oke, berarti dari sini x pangkat 2 plus 5 dikali dengan 2, x-nya sekarang kita tambahkan. Nah, ini adalah x pangkat 1. Berarti di sini 1 min 3 per 4.
Oke, berarti dari sini kita samakan penyebutnya, sehingga X pangkat 2 plus 5 dikali 2 X pangkatnya jadi 4/4, karena penyebutnya 4 kita samakan, dikurangi 3/4, sehingga X pangkat 2 plus 5 dikali dengan 2 pangkat 1/4. Oke, maka di sini X pangkat 2 plus 5 dikalikan dengan 2 kali X pangkat 1/4, karena 4 dikurangi 3 itu 1/4. Oke, berarti dari sini kita bisa pakai rumus ini. Fungsi fx sama dengan X pangkat 2 plus 5 dikali 2X pangkat 1/4. Nah, karena bentuknya perkalian, nih kalau bentuknya perkalian, kalau diturunkan itu kan jadinya U aksen V plus UV aksen. Berarti ini kita anggap sebagai U, yang ini kita anggap sebagai V. Kita cari dulu. U-nya di sini adalah X pangkat 2 plus 5, maka U aksennya nanti sama dengan 2X. Kemudian karena V-nya di sini adalah 2X pangkat 1/4, maka nanti V aksennya itu sama dengan setengah X pangkat min 3/4. Oke, bisa kita masukkan ke rumus turunannya. U aksen berarti di sini 2X, V-nya tetap yaitu 2X pangkat 1/4. Ditambah U-nya di situ adalah X pangkat 2 plus 5 dikali dengan V aksen yaitu setengah X pangkat min 3/4. Kita kalikan sekarang. 2 kali 2 berarti 4. X pangkat 1 dikali dengan X pangkat 1/4. Berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Kalau ini nggak ada, berarti ini sama saja dengan pangkat 1. Kita samakan penyebutnya, maka nanti jadinya adalah X pangkat 4 plus 1 ditambah, yang ini tinggal kita kalikan, berarti setengah dikali dengan X pangkat 2 dikali dengan X pangkat min 3/4 ditambah dengan 5/2 X pangkat min 3/4. Di sini nanti jadinya 4 dikali X pangkat 5/4 ditambahkan dengan setengah. Ini nanti kalau kita kurangi, nanti hasilnya adalah X pangkat 5/4 ditambah 5/2 X pangkat min 3/4. Oke, karena di sini ada yang pangkatnya sama, berarti tinggal kita jumlahkan koefisiennya. 4 ditambah setengah. Oke, 4 ditambah setengah itu berarti sama saja dengan 9/2 dikali X pangkat 5/4, karena variabelnya sama, berarti tinggal kita jumlahkan aja koefisien. Kemudian plus 5/2 kali X pangkat min 3/4. Berarti jawaban yang sesuai adalah yang do. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Di sini soalnya adalah tentang integral. Nah, sebelum kita bahas soalnya, integral itu sebutan lainnya itu sama saja dengan anti turunan. Jadi kalau ada soal anti turunan, maka itu termasuk integral atau nama lain dari integral. Nah, kalau integral itu kan bentuknya seperti ini ya, ada integral fx dx. Nah, anti turunan ini dia disimbolkan dengan f besar x. Ini untuk bentuk dari integral tak tentu. Nah, sedangkan di soal ini termasuk integral tentu karena di sini memiliki batas ya. Ini ada 0 sampai dengan 1, yang ini 100 sampai dengan 2. Kalau ada batasnya itu berarti integral tentu. Nah, kalau ada integral A sampai dengan B, fungsi fx dx itu bentuknya sama dengan f besar B dikurangi dengan f besar A. Maka dari itu kita akan buat soal yang seperti ini menjadi bentuk dari anti turunan. Kita langsung aja.
Di situ ada dua integral dari 0 sampai dengan 1 fx dx ditambah 5 kali integral 1 sampai dengan 2 fx dx itu sama dengan 14. Tinggal kita masukkan aja. Berarti 2 dikali dengan f besar 1 min f besar 0 ditambah 5 kali dari f besar 2 min f besar 1 sama dengan 14. Kita biarkan dulu. Nah, kita lanjut ke bentuk lain. Di sini ada integral 0 sampai dengan 1 f x plus 1 dx itu sama dengan 6. Nah, sama bentuknya seperti yang integral tentu. Berarti ini tinggal kita ganti aja. X ini kita ganti 1 dan kita ganti dengan 0. Bentuknya maka jadi f besar 1 plus 1 ditambah f besar 0 plus 1 sama dengan 6. Oke, maka dari sini f besar 2 ditambah ini dikurangi ya. Ini juga dikurangi f besar 1 sama dengan 6. Sehingga nanti f besar satunya itu sama dengan f besar 2 min 6. Tinggal kita pindah ruaskan aja. Oke, kita masukkan ke sebelah sini berarti. Maka 2f1 min 2f0 ditambah 5 kali f2 min 5 kali f1 sama dengan 14. Tinggal kita ganti aja f1 nya. Berarti di sini 2 dikali f2 min 6 min 2f0 ditambah 5f2 min 5f2 min 6 sama dengan 14. Maka dari sini 2f2 tinggal kita kalikan ya, berarti min 12. Yang ini tetap min 2f0. Yang ini juga sama 5f2. Yang ini jadi min 5f2 plus 30 sama dengan 14. Tinggal kita kelompokkan aja di sini. Berarti ini ya ada 5f2 dikurangi 5f2. Berarti langsung bisa kita coret karena hasilnya 0 pastinya. Sehingga tinggal 2f besar 2 min 2f besar 0. Dan ini min 12 plus 30, berarti nanti plus 18. Kita pindah ruaskan aja langsung ke sebelah kanan. Maka hasilnya adalah 14 min 18. Sehingga 2f2 min 2f0 itu sama dengan min 4. Nah, masing-masing ruas kiri dan ruas kanan itu masih bisa ya dibagi dengan, atau kita sederhanakan bagi dengan 2. Sehingga tinggal f2 min f0 sama dengan min 2. Nah, kita kembali lagi ke soal yang ditanyakan. Di situ adalah integral 0 sampai dengan 2 fungsi fx dx. Kalau ke bentuk anti turunannya maka berubah jadi f2 min f0. Karena sudah didapatkan nilainya berarti langsung ya min 2. Sehingga jawabannya adalah yang C. Lanjut lagi ke soal nomor 4. Jika diketahui suatu fungsi kuadrat y sama dengan ax pangkat 2 plus 3x plus a mempunyai sebuah sumbu simetri x sama dengan 2. Nilai maksimum fungsi tersebut adalah kalau ada suatu fungsi kuadrat yang memiliki sumbu simetri fungsi kuadrat. Nah, bentuk dari fungsi kuadrat itu kan kalau ada y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, memiliki suatu titik puncak. Nih titik puncaknya itu kan berarti xp, yp. Nah, xp dan yp ini memiliki
Nah, XP dan YP ini juga memiliki rumus sendiri. Kalau mau mencari XP itu kan sama dengan min B per 4A. 2A. Sedangkan untuk mencari YP di sini adalah min D atau nilai diskriminan per 4A. Oke, langsung aja kita terapkan dari soal yang sudah diketahui. Nah, X-nya ini kan sudah diketahui ya, sama dengan 2. Berarti tinggal kita ubah aja. 2 sama dengan min B. B di sini sudah ada ya. Ini B-nya 3 per 2, A-nya masih sama ya, tetap A. Oke, min 3 per 2A. Nah, yang ini kita akan mencari nilai A-nya, berarti A-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, maka jadinya perkalian, sehingga jadi A. 2-nya kita pindah ke sebelah kanan, jadinya min 3 per 2 kali 2. Sehingga A-nya nanti sama dengan min 3 per 4. Ini untuk nilai A-nya saja. Langsung aja bisa kita masukkan ke rumus fungsi kuadrat yang sudah diketahui. Itu kan Y sama dengan A-nya kita ganti jadi min 3 per 4 X pangkat 2 plus 3X min 3 per 4. Kalau mau mencari nilai fungsi maksimumnya, tinggal kita ganti aja nilai X-nya dengan 2. Sehingga dari sini Y sama dengan min 3 per 4. X-nya kita ganti jadi 2, sehingga kali 2 kuadrat plus 3 kali 2 min 3 per 4. Nah, di sini memiliki penyebut 4 semuanya ya. Yang ini ada satu yang enggak, berarti kita samakan aja penyebutnya. Oke, berarti yang ini tinggal min 3 dikali dengan 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4, berarti min 3 kali 4 yaitu min 12. Kemudian 3 kali 2 itu 6. Karena di sini tidak ada penyebutnya, kita anggap sebagai per 1. Berarti 4 dibagi 1 itu 4. 4 kali 6 hasilnya adalah 24. Kemudian yang ini tetap ya, min 3. Min 3. Oke, tinggal kita kerjakan yang atas. Min 12 ditambah 24 berarti min 12. Plus 12. 12 dikurangi 3 berarti hasilnya adalah 9 per 4. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang C. Yang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Luas area di bawah kurva 1 per 1 plus X kuadrat dari 0 sampai plus tak hingga adalah. Oke, kalau mau mencari luas daerah di bawah kurva, kita bisa menggunakan rumus integral. Jadi kalau mencari luas, itu tinggal kita masukkan fungsinya integral dari 1 per X kuadrat plus 1. Karena semuanya positif, dibolak-balik sama saja. dx, ini untuk bentuk dari fungsi. Ini adalah bentuk dari integralnya. Nah, ternyata nanti di sini kalau ada integral 1 per X kuadrat plus 1 dx, itu nanti integralnya adalah ARC tangen dari X. Oke, karena di sini ada batas-batasnya ya, 0 sampai dengan plus tak hingga. Oke, berarti dari sini maka batasnya adalah 0 sampai dengan plus tak hingga. Kita langsung aja masukkan nilai ininya ke nilai 0 dan plus tak hingganya ke nilai X, sehingga ARC tan plus tak hingga dikurangi ARC tangen 0. ARC tangen itu dia memiliki kurvanya sendiri. Kurvanya bentuknya seperti ini ya. Jadi ARC tangen ini bentuk lain dari adalah bentuk lain dari tangen inverse atau kebalikan dari tangen. Nah, untuk kebalikan dari tangen atau inverse tangen itu memiliki kurva seperti ini. Oke, kurvanya seperti ini. Nah, di sini ini memiliki batas-batas ya. Masih sama. Nah, yang ini itu batasnya yang atas itu per pi per 2. Yang ini min pi
per 2. Nah, yang ini itu ketika nilainya adalah plus tak hingga. Kalau yang bawah di sini ketika nilainya min tak hingga. Oke, langsung aja karena di sini ARC tangen plus tak hingga, berarti hasilnya adalah pi per 2. Pi per 2. Kemudian ARC tan 0, berarti di sini ya itu nilainya adalah 0. Di pi per 2 min 0, hasilnya adalah pi per 2. Maka jawabannya adalah yang B. Itu adalah soal terakhir dari pembahasan video tentang matematika saintek untuk prediksi SIMA UI 2022. Semoga video ini dapat membantu adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.